Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat peserta grup Dirasat Islamiyah yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di antara hal yang patut untuk ditekankan pada kesempatan ini, kita berbicara tentang haramnya menggauli wanita yang sedang hamil. Padahal hubungan kita dengan wanita itu hubungan yang formal, hubungan yang sah secara syariat diakui, yaitu kita membeli budak atau kita mendapatkan bagian dari rampasan perang. Ini adalah satu kepemilikan yang sah secara syariat, tidak diragukan sedikit pun. Secara hukum positif atau secara hukum agama. Kalau di negeri Islam, orang membeli budak itu sah, diakui secara undang-undang, secara peraturan. Demikian pula kalau dia itu mendapatkan rampasan perang, tawanan perang, maka kepemilikannya itu valid, sah. Kalau itu terjadi pada orang yang memiliki wanita budak secara legal, dia tidak boleh menggaulinya. Apalagi bila kehamilan tersebut terjadi di luar nikah tanpa ada hubungan, dan kemudian wanita itu dinikahi dan kemudian suaminya ingin menggaulin secara langsung tanpa menunggu kelahiran si janin. Di masyarakat kita banyak terjadi hubungan-hubungan gelap, perzinahan, perselingkuhan, hubungan di luar nikah. Kemudian ketika si wanita hamil, dalam banyak kasus dia dinikahkan dengan lelaki yang tidak menghamilinya, dengan lelaki lain. Dari keluarga wanita tidak ingin anaknya ini dinikah oleh lelaki hidung belang yang menghamilinya, karena mereka tahu lelaki itu tidak bertanggung jawab, lelaki itu buruk, lelaki itu jelek, lelaki itu jahat, agamanya buruk misalnya. Akhirnya mereka berusaha membujuk rayu sebagian pemuda atau yang lainnya dinikahkan dengan dia. Tentu ini adalah satu kemungkaran yang besar, karena dengan proses pernikahan ini akan membuka peluang terjadinya atau terbukanya satu ancaman besar, yaitu terjadinya perencampuran nasab. Sang laki-laki menggauli wanita yang sedang dalam kondisi hamil dari lelaki lain. Padahal status pernikahan lelaki dengan wanita yang sedang hamil dari hubungan zina, baik kehamilan itu terjadi atas hubungan badan dengan lelaki lain ataupun dengan lelaki yang akan menikahinya. Ini masalah-masalah yang diperselisihkan di kalangan para ulama. Banyak ulama yang mengatakan haram, bahkan tidak sah menikahkan wanita yang sedang hamil, baik dengan lelaki yang menghamilinya, menzinainya, atau dengan lelaki lain. Nah, kalau itu sampai terjadi, maka hukum pernikahannya itu diperselisihkan. Menurut mayoritas, sekali lagi, tidak sah hukum pernikahannya. Sehingga ketika dipaksakan, maka ini sama saja melegalkan, merestui terjadinya praktek perzinahan yang terus-menerus. Sehingga dari sini dapat difahami, wanita yang sedang hamil, idealnya dia tidak dinikahkan, tidak dinikahi, tidak digauli, baik melalui proses pernikahan ataupun melalui proses pembelian budak. Tujuannya adalah untuk memastikan agar nasab itu tidak bercampur aduk. Nah, ini menjadi pelajaran penting. Di masyarakat kita seringkali ada persepsi yang mengatakan bahwa kalau tidak dinikahkan kasihan, malu. Apa kata orang nanti punya anak di luar nikah? Kasihan si perempuan tersebut. Kita harus perlu tutupi. Subhanallah, dia berzina, dia berbuat dosa. Seharusnya dia bertanggung jawab, dia menanggung resiko, malu, agar dia tidak ceroboh, agar esok tidak lagi gegabah berzina, dan agar menjadi pelajaran bagi wanita-wanita lain agar tidak mudah-mudah menjalin hubungan dengan lelaki di luar pernikahan. Kenapa? Karena rasa malunya terus akan dia pikul seumur hidup, sehingga muncul efek jerah di sini. Tetapi ketika masyarakat justru mensupport, membela, berempati, maka tidak ada efek jerah di masyarakat. Terlebih hukum perzinahan tidak diterapkan di masyarakat, tidak ada cambuk, tidak ada rajam. Di sisi lain, hal-hal yang dapat mendorong terjadinya perzinahan begitu luar biasa, banyak dan bervariatif. Pakaian, penampilan, pergaulan, media sangat mendukung terjadinya perzinahan. Nah, kalau tokoh-tokoh agama justru berempati, membela, melindungi, menutupi, maka lengkaplah sudah. Tidak lagi ada kekhawatiran
Tidak lagi ada ketakutan kalau dia berzina. Kenapa? Kalaupun dia berzina, si lelaki akan mengatakan, jangan khawatir, saya akan nikahi kamu. Kita akan segera menikah. Sehingga terjadilah praktek-praktek perzinaan, bahkan di usia yang sangat dini. Na'udzubillah. Karena itu, secara tinjauan dalil, apa yang dipraktekkan di negara kita, alhamdulillah, walaupun dalam mazhab kita adalah mazhab Syafi'i, tetapi secara praktek di lembaga KUA yang di kantor urusan agama, alhamdulillah sampai saat ini KUA atau Departemen Agama tidak merestui terjadinya pernikahan wanita yang sedang hamil, baik dengan lelaki yang menghamilnya atau dengan lelaki lain. Secara regulasi ini sudah sangat bagus karena akan menimbulkan efek jerah. Namun praktek di lapangan seringkali ada kong kali kong, ada oknum yang nakal, pura-pura tidak tahu padahal dia tahu, atau pemalsuan data dan dokumen yang dilakukan oleh sebagian oknum. Dan ini perlu edukasi, perlu efek jerah baik pada pejabat tersebut ataupun pada masyarakat, agar masyarakat kita terjaga dari perbuatan-perbuatan nista semacam ini. Ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.